Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita semua. Kemarin juga sudah ditanyakan rekan-rekan semua bagaimana pandangan hukum saya berkaitan dengan berita yang baik di trending di Twitter ataupun di media nasional dalam program PT kali ini. Kali ini saya mencoba belum trending di Twitter, akan tetapi sudah menjadi berita yang update, khususnya berkaitan dengan pengangkatan kandidat Kapolri yang kita ketahui bahwa Pak Idam Aziz Kapolri akan purna tugas dan pensiun nanti sampai 1 Februari. Dan sekarang Presiden memang lagi menggodoknya. Saya sedikit memberikan pandangan, nanti saya sedikit bacakan berita sebelum saya memberikan pandangan hukumnya. Ini saya kutip dari jawapos.com. Muldoko bocorkan calon Kapolri. Sosok calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz mulai terbuka. Bocoran itu disampaikan langsung Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko menyebut nama calon pimpinan tertinggi Korps Bayangkara itu akan diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Siapanya calon Kapolri pasti sudah ada, kebetulan tidak di kantong saya. Ungkap seperti dikutip Pojok 1 atau Jawa Pos Group. Masih update yang kemarin. Muldoko menyampaikan proses pergantian Kapolri adalah sesuatu yang rutin dan prosedur serta mekanisme juga sudah ada. Semua proses itu sambungnya, hanya tinggal menunggu waktu. Ini memang bisa dikatakan dilema bagi Presiden juga untuk memilih, walaupun mungkin sudah ada pertimbangan ini dan itu, tetapi memilih Kapolri di situasi penegakan hukum yang sekarang kan juga tidak mudah bagi Presiden. Mekanisme jelas ada usulan, kemudahan, dan kemudian DPR akan memproses berikutnya, nanti keputusannya seperti apa saya pikir sampai di situ saja terangnya. Jadi Pak Muldoko sudah memberikan keterangan secara umum, karena juga secara detail juga mungkin masih dirahasiakan pihak istana ataupun dirahasiakan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Untuk diketahui sampai saat ini beredar sejumlah nama calon Kapolri yang disebut-sebut berpeluang besar menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz. Di antaranya Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo yang kini menjabat sebagai Kabareskim Polri. Selanjutnya Komjen Polisi Gatot Edi Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Lalu Komjen Polisi Agus Andrianto yang menjabat Kabar Hakam, dan Komjen Polisi Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan prosedur, nama-nama calon Kapolri itu lebih dahulu digodok di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri atau Wanjakti dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Selanjutnya nama-nama calon itu akan diserahkan pada Presiden. Dan memang Kompolnas ini sendiri kita ketahui memang juga sudah diatur di Peraturan Presiden sejak nomor 17 tahun 2011 dulu, sebelum pemerintahan SBY berakhir, dan sampai saat ini masih digunakan. Saya lanjutkan. Kemudian Presiden akan memilih satu nama yang kemudian diajukan ke DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Sebelum resmi ditunjuk sebagai informasi, Jenderal Polisi Idam Aziz akan masuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. Demikian berita yang dari jawapos.com. Nah, bagaimanakah pandangan hukum seperti yang ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya? Sebenarnya saya sempat menyinggung di awal tadi bahwa
pergantian Kapolri ini kan memang rutinitas sebuah kelembagaan Polri itu sendiri itu kan. Jadi kalau kita merujuk konstitusi di bab 12 khususnya di pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara itu kan memang Polri menjadi salah satu kunci selain TNI untuk pertahanan dan keamanan negara. Di pasal 2, di pasal 4 dan pasal 5 itu legalitas konstitusi bagaimana Polri itu ada. Kemudian khususnya di pasal 4, tugas Polri salah satunya untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Kemudian di pasal 5, di sana lebih khusus lagi, lebih detail lagi berkaitan dengan tata cara, syarat, dan mekanisme yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Artinya di sana ada berlaku atribusi, yaitu pelimpahan wewenang dari undang-undang kepada pejabat negara. Nah, sejak amandemen kedua konstitusi memang Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 memang sampai sekarang juga belum ada revisi. Akan tetapi kalau saya cermati sudah ada revisi di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sempat heboh, cuma dalam beberapa pasal dalam penegakan hukum ataupun yang saya cermati kemarin berkaitan dengan diskresi. Walaupun Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini kemarin menolak penolakan keras termasuk saya dan kawan-kawan juga sudah disahkan, ya kita ikuti bersama nanti seperti apa. Kemudian proses atau mekanisme yang ideal bagaimana penunjukan Kapolri dari Presiden ini seperti apa. Sempat saya singgung di atas bahwa Presiden ini mempunyai hak prerogatif. Sebagaimana kita ketahui presidensial kita di pasal 4 konstitusi berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Kapolri, siapa yang akan ditunjuk. Khususnya mekanisme secara hukum sebenarnya dapat kita cermati di pasal 11. Di sana ada 8 ayat, pasal 11 ayat 1 sampai 8 Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Nah, pada intinya Presiden menggodok dalam hal siapa yang layak untuk menjadi Kapolri diserahkan kepada DPR maksimal 20 hari, nanti DPR menolak atau menerima. Kalau DPR melakukan penolakan atau diam dianggap sudah menerima persetujuan DPR, kemudian nanti persetujuan DPR tersebut disahkan atau tidak, akhirnya nanti dikembalikan lagi kepada Presiden, kemudian keluarlah keputusan Presiden yaitu untuk menunjuk siapa yang berhak untuk menjadi Kapolri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya proses seleksi Kapolri ini sendiri. Kalau kita mencermati khususnya di ayat 7 itu kan bagaimana mekanisme pengangkatan Polri, tata cara dan sebagainya akan diatur melalui keputusan Presiden. Nah, saya cermati redaksional norma hukum keputusan Presiden ini sampai detik dan saat ini bisa dikatakan belum bisa dipublikasi. Beda persoalan kalau mekanisme misalkan pimpinan KPK. Kan ada keputusan Presiden mengeluarkan pansel, panitia seleksi, kemudian siapa yang mencalonkan menjadi pimpinan KPK atau sebagai penegak hukum. Kenapa Polri ini beda? Kalau Polri beda ini bisa dimaklumi bahwa kalau KPK itu kan siapapun yang mempunyai kompetensi dan tata cara dan syarat-syarat yang dipenuhi berhak untuk menjadi pimpinan KPK. Tetapi kalau untuk menjadi Kapolri ini beda syaratnya. Ada syarat kondisional khususnya di ayat 6 yaitu untuk menjadi Kapolri itu harus memperhatikan kepangkatan dan jenjang karir, artinya cuma di internal Polri yang berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, ini bedanya. Cuma kritikan saya adalah tidak tepat sebenarnya redaksional keputusan Presiden tersebut ada karena mekanismenya kan beda. Beda lagi nanti bagaimana penunjukan dari Jaksa Agung dan juga mulai ke Pres juga. Nah, lalu ruang atau space hak prerogatif Presiden ini seperti apa untuk memilih Kapolri? Sempat saya singgung di awal tadi ada yang namanya Kompolnas dan Wanjakti. Di sana
kalau secara prosedural internal memang dijadikan tolak ukur ataupun sedikit rujukan presiden untuk dijadikan pertimbangan siapa sih yang layak dan pantas untuk menjadi Kapolri. Dan memang saya amati ada ruang-ruangnya. Bisa dikatakan di tubuh Polri pun juga ada faksi-faksi kontestasi sehat tentunya. Siapa yang ingin menjadi Kapolri pasti akan bersaing ketat di sana. Di sisi lain rekomendasi dari Wanjakti atau Kompolnas, di sisi lain belum ada di sekitar presiden, entah itu dari parpol, koalisi, entah orang-orang kepercayaan presiden atau presiden sendiri mempunyai nama tertentu. Nah, ruang-ruang inilah yang menurut pandangan saya ini menjadi dilema bagi presiden sekarang untuk menentukan. Apalagi di DPR nanti batas waktunya cuma 20 hari dan sekarang sudah masuki awal Januari. Nah, itu konsekuensi logis dan konsekuensi hukum bagaimana hak prerogatif presiden ini walaupun mempunyai hak prerogatif akan tetapi tetap dibenturkan dengan yang namanya check and balances bagaimana pemilihan nanti. Sekali lagi di sana ada Kompolnas. Kalau di Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan. Nah, sekarang kemarin juga sedikit flashback. Kenapa KPK tiba-tiba ada Dewan Pengawas di Undang-Undang KPK 19 tahun 2019 yang kemarin baru direvisi itu kan ternyata mengadopsi dan alibinya pemerintah menyamakan bahwa polisi dan jaksa sebagai penegak hukum di sana ada fungsi koordinasi pengawasan yaitu Kompolnas di polisi atau Komisi Kejaksaan di Jaksa Agung atau di Kejaksaan. Nah, saya mengkritisi juga kemarin bahwa beda KPK ini kan beda dengan jaksa dan polisi persoalannya. Nah, kemarin ada Dewan Pengawas. Nah, itu persoalan lain kita sudah selesai pada hal tersebut. Nah, sekarang sebagai hal yang patut kita kritisi berkaitan dengan momentum pergantian Kapolri ini apa? Saya mencermati ada 3 hal. Yang pertama adalah pembenahan internal Kapolri, kemudian yang kedua adalah proses penegakan keadilan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan harus hati-hati mengeluarkan produk hukum. Yang pertama, bagaimana pembenahan internal Kapolri? Kita ketahui bahwa jenderal di Polri, di tubuh Polri banyak sekali, khususnya kemarin kasus Joko Chandra itu kan banyak sekali yang terjerat kasus di sana. Bahkan juga banyak menyeret beberapa petinggi Polri juga di sana. Kemudian penegakan keadilan. Kenapa saya sampaikan penegakan keadilan? Karena kita ketahui di sebagian masyarakat ataupun secara umum bisa kita ketahui ada tendensius penegakan keadilan khususnya berkaitan dengan undang-undang ITE. Ataupun yang sekarang kemarin juga masih update berkaitan dengan berkerumun atau tidak berkaitan dengan pandemi virus corona. Nah, ini menjadi momentum sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa saya mengatakan harus hati-hati mengeluarkan produk hukum. Memang keadaan negara sekarang bisa dikatakan darurat. Jadi mengeluarkan maklumat. Seperti kemarin yang terakhir mengeluarkan maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2001 berkaitan dan tindak lanjut berkaitan dengan pembubaran ormas itu. Nah, maklumat ini kan tidak masuk jenjang hierarki produk hukum secara nasional itu kan. Istilah maklumat ini kan redaksional sering digunakan dulu pada waktu Presiden Soekarno. Nah, biasanya yang namanya sebuah institusi itu kan biasanya produk hukumnya berupa peraturan Kapolri atau keputusan Kapolri. Cuma kemarin kan maklumat yang kita kemarin kritisi juga itu kan bagaimana mekanisme maklumat sampai mengekang kebebasan hak dan pers dalam pemberitaan itu. Demikian sedikit pandangan yang bisa saya sampaikan sesuai pertanyaan dan permohonan dari rekan-rekan semua. Kita tunggu bersama nanti bagaimana dan siapakah yang pantas dan layak untuk menjadi Kapolri pengganti Pak Idham Aziz. Kita tunggu bersama. Demikian sedikit pandangan hukum saya. Terima kasih. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.